Oke friend, kembali lagi bersama saya Iqbal dari Mad Friend Animal, everything about animal. Pada kesempatan hari ini aku lagi main ke salah satu tempat di mana ini adalah sekolah, tapi bukan buat orang, buat anjing. Dimana itu adalah K9. Nah, kita mau ketemu sama teman kita yang di sini punya kerjaan ngelatih atau ngajarin ya, sebagai gurunya para anjing. Nah, kita lihat langsung aja kita kesana. Nah, lihat nih, kita baru sampai sini aja udah disambut sama playground. Playground. Ini adalah kolam renang khusus anjing, bukan buat gurunya ya. Semua khusus anjing di sini. Nanti mungkin kalau sekarang nggak bisa ngelihat anjing lagi berenang karena cuacanya sedang hujan di Lembang. Jadi mungkin nanti next time ya. Ini kita lagi siapin dulu. Itu tuh kayaknya lagi disiapin tuh untuk playgroundnya anjing. Nanti berapa banyak anjing dilatih kita lihat. Kita tanya-tanya sama trainer. Come on. Ini adalah waiting room. Di mana di sini ada kalau mau cuci tangan itu udah ada. Cuci tangan, habis makan. Oke, kita langsung masuk aja nih. Temen udah nungguin dalam. Come on. Halo bro. Halo Mas Bro. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih, lagi ngapain? Ini mau ngelatih biasa. Ini mau ngelatih. tempat Ini kerja sekolah gua yang ya? baru ya. Sekolah. Nah, ini tuh AK9 tuh nih. Langsung aja kita to the point ya, friend. AK9 ini ngelatih apa aja di sini? Di sini khusus ngelatih anjing ya pasti ya. Iya, Karena kan pasti. K9 kan. K9. K9 itu kan dari katanya anjing gitu. Nah, di sini banyak sebenarnya. Jadi ada yang obedience atau kepatuhan, Iya. dasar misalkan duduk gitu kan, tiarap. Oke. Terus cheer kalau dipanggil dia nyamperin gitu. Terus ada juga dari agility, nanti kita lihat agility. Oke. Jadi agility itu tuh halang rintang lah. Kalau di bahasa kita tuh halang rintang, outbound istilahnya. Iya. Ninja Ya kan? warrior ya. Nah, ninja warrior betul. warrior. Betul. Nah, ini versi anjingnya gitu. Nah, di sini juga ada juga untuk kompetisi juga gitu. Oke. Terus ada juga untuk bite work. Bite work itu yang penyerangan ya? Iya, penyerangan gitu-gitu. Cuman itu kok harus dilakukan oleh profesional juga sih kalau yang bite work gitu. Khusus profesional friend. Iya. Jangan sembarangan ya. Biasanya kan kalau orang rumah sih biasanya yang itu basic obedience, Basic yang obedience sit, aja, down biar gitu. bisa diatur anjingnya. Ya, gitu. Nah, kalau untuk pelatihannya kayak pipis terus pup di tempatnya itu ada juga di sini. Ada juga. Itu masuknya ke dalam? Kenapa? Maksudnya ke dalam? Behavior aja sih itu. Oh, behavior Biasanya aja. dia yang punyanya juga dia pengen saya pengen nih gitu kan. Tapi tetap kita awalnya kita masukin dulu basic obedience-nya. Basic obedience. Untuk duduk, terus tiarap itu tetap kita harus masukin. Oke. Nah, dari situ baru kita kembangin. Gitu kan. Ini kencing nggak boleh di sini. Harus di sana misalkan. Ya kan? Oke. Terus harus ke Alfa misalkan kalau nggak ke pom bensin gitu kan. Ya kan? Iya, Ya kayak dia nih suka ke warung kan nggak benar. Nah, terus berapa murid yang ada di sini? Di sini sekarang lumayan lagi rame. Lagi rame. Ada Lagi rame. kira-kira ada 70 ekor. Nah, biasanya kan gini ya, tiap di sekolah, kalau di sekolah kita nih, sekolah, satu kelas itu biasanya ada yang rese, ada yang pinter, ada yang on gitu Percis. ya. Ada sama. Ada persis ada yang Oh, makan. Oh, gitu ya. Karena gini, kalau ngelatih binatang semua ya, all about animals pasti makanan ya. Kayak di burung juga gitu kan? Iya. Di burung tetap kita diet ya, ada diet trainingnya gitu kan. Sama di anjing juga. Nah, itu banyak banget yang kejadian susah makan. Kenapa? Karena yang baru datang ke sini biasanya dia kaget. Di rumah nggak terlalu banyak anjing, di sini banyak anjing. Itu pasti ada prosesnya. Nah, terus ada juga yang agak lemot. Maksudnya lemot tuh gimana? Ya tetap balik lagi ke makanan sebenarnya gitu. Nah, oke. makanya kebanyakan sih gini, kebanyakan kalau di rumah tuh kalau nggak mau makan didiamin gitu kan, kalau nggak diganti. Ya kan, sampai ada yang KFC lah, apa McD gitu kan, Padahal makan itu kan. Biasanya kan anjing suka karena wangi kan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu bikin si mindsetnya dia Gak usah makan. nggak makan juga nanti dikasih yang lebih enak gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau masuk ke sini udah beda cerita. Iya. Jadi karena harus setiap hari keluar kandang sih sebenarnya. Terus untuk perawatannya sendiri kira-kira susah nggak dengan anjing sebanyak ini? Di sini kan ada ini ya, ada groomernya gitu kan.
ada yang bagian kandangnya, bersih-bersih kandang itu ada juga, terus ada pelatihnya juga gitu kan. Jadi ya disebut susah nggak susah, disebut gampang juga enggak gitu. Iya. Sekarang kita mau lihat pelatihan apa aja nih hari ini? Sekarang kita lihat dulu nih, ini agility. Nah guys, kita lihat sini udah ada satu anjing nih. Ini anjingnya ngeri banget nih, gede nih. Nah, ini Ternyata jenisnya Belgian Malinois. Belgian Malinois. Atau biasa Belgian Malinois. Ini Oh, Igor. ternyata Belgian Malinois itu gede ya? Gede, ya. Igor. Nah, ini sebenarnya anjing SAR sebenarnya. Oh, anjing SAR. Dia lebih terkenalnya sama anjing SAR gitu. Jadi dia mencari korban-korban di dalam reruntuhan ya. Ini NTT pernah ke NTT, diterbangin ke NTT, terus ke Palu juga pernah. Iya. Terus kemarin di Sumedang dia nemuin korban bencana yang tertimbun ya, biasanya gitu kan. Nah, itu kalau sama bulldozer kan kadang Takutnya suka ke ada bawah ya. Ya, ke bawah. Nah, kalau sama anjing dia lebih gonggong. Jadi kalau ketemu si korban dia mesti gonggong gitu. Ngasih tahu si tim SAR-nya untuk nyari gitu. Kita Nah, lihat. ini udah berapa lama dilatih di Ekina ini? Ini udah cukup lama juga ya, Deh. Oh, senior ya? Udah kelas 6 kali ya? Iya, kalau ini udah kelas 6, kayaknya udah mau masuk SMP kayaknya ini. Udah ya. masuk SMP. SMP. Rencana masuk SMP mana? Nah, ini, Nah, Igor. ini berarti berapa tahun nih? Ini tuh kira-kira 4 tahun ya, ada Dek? Ada 4 tahun. 4 tahun. Dek, sini tuh Dek. Sini dong. Ini bapaknya Igor, ini bapaknya Igor. Nah, ini bapaknya Igor. Ini. Nah, ini pelatihnya Yuke. Ayo Kak, kasih lihat Kak. Ayo coba. Tadi siapa namanya? Igor, namanya Igor Igor. Batagor. Igor Batagor. Ayo Kak. Nah, kasih lihat, Kak. untuk misalnya ini kan anjing udah 4 tahun nih, otomatis dia udah masuk masa breeding ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk anjing yang dilatih, apalagi khusus untuk SAR ini, pengaruh nggak di masa-masa breeding dia? Ada pengaruhnya, tapi karena kita latihnya terus-menerus, dibikin fokus. Nih, kayak gini. Kasih lihat ke bola ke. Nah. Kalau misalkan dia birahi nih, tapi kita kasih lihat bola dan dia langsung lupa sama birahinya Oh, kan. gitu. Fokusnya ke bola. Iya, gitu. iya. Gitu. Dialihkan lah istilahnya. Jadi tetap ya, walaupun dia udah dewasa, tetap aja rasa ingin mainnya tetap ada ya. Iya, pasti. Nah, ini healing. Nah, itu tiarap, ini basic obedience ya. Tuh, itu dipanggil dia nyamperin dan tetap harus. Nah, tuh. Mantap ya. Iya. Ini untuk obedience-nya. Nah, sekarang agility. Nah, friend, kita coba agility. Agility itu jadi lari-lari nih. Pantesan ya. Lihat banyak banget playgroundnya. Playground-nya banyak. Oh, Minca kan? Wah. Nah, tuh dia reward-nya atau hadiahnya si bolanya itu. Jadi nggak pakai makan ya rewardnya? Enggak. Kalau untuk awal pasti kita makan. Kalau untuk awal makan, nanti kalau dia udah lebih mengerti obedience itu apa, kepatuhan itu apa, baru pakai kita ganti ke mainannya dia, pasukannya. Oke. Ada bola atau gigit-gigitan gitu kan, itu bisa. Nah, kalau di rumah tuh aku ngelatih, bukan ngelatih ya, ngasih bola juga nih. Ya. Tapi ketika dia si bolanya udah lepas, ketika dipanggil bola tinggalin. Gimana caranya biar supaya si bola itu dibawa? Bola dibawa, dibiasain dulu udah dekat. Dibiasain dulu udah dekat, ya kan kasih. Misalkan dia hold, dia pegang, dia genggam pakai Gigit ya? gigit itu, kasih makan. Oh, Gitu. oke. Nanti kita ambil, kasih makan. Dikit lagi, buntur dikit, ya kan? Kasih makan lagi, ambil bolanya kasih makan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya harus repetisinya harus banyak. Karena anjing Iya, tuh, iya. di anjing tuh karena bukan lamanya latihan sebenarnya, tapi seringnya kita ngulang. Ya. Itu yang bakal masuk ke keseringan otaknya jadi dia. Bukan durasinya lama atau Ya, bukan durasi sekarang latihan nih sejam, 2 jam gitu kan latihan karena pengen puas biar Iya. cepat bisa. Enggak, nihil. Oke. Yang masuk di otaknya dia tuh sebenarnya 15 menit sampai 20 menit untuk pelatihan. Tapi kita repetisinya setiap harinya ada 3 kali gitu kan. Ya kan 2 kali sampai 3 kali. Untuk awal 3 kali.
Nah oke friend, nah tadi kita udah lihat nih si Igor ya, yang jenis Belgian Malinois. Nah sekarang kita ngobrol sama trainernya. Ya, trainer. Halo. Trainer handal. Halo. Mas siapa nih? Yuke. Yuki Rainbow. Keren Bu. Nah, ini tadi pelatihannya apa namanya? Ini ketangkasan atau agility. Ketangkasan atau agility. Ya, untuk melatih ini susah nggak? Lumayan ya. Berapa lama dia bisa sampai kayak lancar kayak tadi itu? Igor karena dia rutin sih tiap hari keluar, jadinya lumayan sih. Sekitar mungkin ya kalau untuk awalan biasanya 3 bulanan lah kurang lebih. 3 bulan. Tapi itu pun kembali ya ke karakter anjingnya masing-masing. Iya. Jadi nggak semua bisa sama kayak gitu. Iya. Gak semua kayak Igor. Ya. Ya, keren kayaknya dia ngap pakai masker nih abis lari. Ngapain? Jadi kan katanya cara apa namanya? Jadi Tunjuk. pas tiap apa namanya tiap alat ya ini ya. Ya. Tiap alatnya dia punya Rintangannya. perintah sendiri. Tiap rintangan dia punya perintah sendiri. Betul. Itu kalau misalkan kita nyuruh ini tapi perintah yang lain dia bingung nggak? Kalau misalkan jadi gini, dog itu bukan hanya dari ucapan atau komen, tapi body language kita, Ya, gestur. gestur gestur kita, tubuh. gestur tubuh kita. Contoh misalkan meskipun ini namanya hardal, tapi aku misalkan salah ini ya, salah ngomong misalkan Tano, tapi aku arahnya ke sana, dia pasti bakal tahu. Ada Pasti kesana. body language saya menunjukkan untuk ke sana. Ya. Nggak cuma dari Nggak cuma dari ucapan doang. gitu. Agility ini adalah basic SAR. Karena kenapa? SAR itu namanya bencana ya. Ya. Tempat habis bencana kan enggak rata Berantakan. seperti ini kan, Iya, berantakan. Ada apa reruntuhan, puing-puing, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ke tempat yang gelap habis reruntuhan Iya. gitu, simulasinya untuk di agility latihannya yaitu lewat tunnel. Tunnel yang tadi Dia masukkan. memasukin ya agar dia berani memasuki ruang yang sempit dan juga gelap. Kayak gitu. Terus misalkan gravitasi, misalkan dia injak apa terus bam gitu turun, simulasinya di sini ada sisau. Ya, jungkit-jungkit ini ya. Ya, jungkit-jungkit Tuh. kalau biasanya sebutnya. Terus jadi setiap alat ini ada fungsinya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Oh jadi ini friend untuk pelatihan agility ini ternyata adalah basic untuk pelatihan SAR. Ya. Terus ini agility ini juga nanti ada lanjutannya nggak, misalkan kayak tadi apa namanya work nose ya? Ya, work nose. Kalau Itu. Betul. Ada lanjutannya lagi ke sana ya? Ya, Ada juga, ada ada juga, juga. ada juga. Ada juga. Cuman kalau ini lebih ke apa ya? Fisik dia. fisik ya Untuk sama melewati mental. rintangan-rintangan mental pun sama, Oke. seperti ketinggian, terus kan zigzag, Keseimbangan. keseimbangan juga, terus menaiki kita bilangnya F-frame sih ini ya, untuk seperti itu kayak gitu kan, agar dia tuh berani, percaya diri untuk nantinya di saat ke lokasi tersebut rintangannya yang cukup sulit. Ya. Seperti itu. Oke itu guys lagi tuh friend. Jadi udah tahu ya fungsi dari pelatihan agility ini apa. Nanti kita lihat lagi nih untuk artis-artis yang lain, murid-murid yang lain. Iya, iya. Ini lagi ujian ceritanya kan. Iya. Oke, makasih Oke. Om Yuke. Siap. Terima kasih. Nah, friend, kita muter-muter dulu nih, sini ada lagi dilatih lagi. Ya. Siapa nih? Ini sama jenisnya Belgian Malinois juga. Ini namanya Aldo. Ya, nah ini kebetulan indoor trainingnya EK9 di sini gitu. Jadi ada yang outdoornya, ada yang indoornya. Kalau misalkan hujan atau terlalu panas, untukannya juga nggak bagus kan, dia bisa di indoor gitu. Dan lebih fokus kalau di indoor biasanya. Oke. Nah ini lagi basic obedience nih. Basic obedience. Ya. Kalau Belgian Malinois emang harus agak tegas. Oke. Karena karakternya kan dia drive-nya terlalu tinggi, Iya. gitu kan. Katanya dengar-dengar yang katanya kalau misalnya kita auranya lebih kalah daripada anjing juga nggak mau nurut ya? Oh jelas gitu. Jadi harus benar-benar kita yang nguasain istilahnya. Gitu. Energi kita tuh harus lebih kuat, dan itu benar banget. Iya. Itu benar banget. Nah, friend, kita lihat nih ada lagi di sisi sebelah sini pick up training, dan ini kelihatannya kayak kenal gitu anjing-anjingnya nih, kayak kenal, dan semuanya hampir mayoritas Alaskan Malamute. Kita Ya. lihat nih. Ini siapa nih? Ini Arken. Ini Dream Castle semua. Nah, Wah, kenapa? punya Om Teddy. Ya, kalau Teddy, Oke, betul. Nanti ke sana ya, kita vlog ke tempat tuh. Nah, ini pasti banyak yang nanya kan, kenapa yang ini ditaruh di box gitu kan? Ini nggak 24 jam taruh di box, karena ini emang antar jemput.
Oh, jadi cuma satu hari langsung nanti. Iya, jadi misalkan jam 8 dia kesini dijemput ya kan. Terus dilatih jam 3 udah cabut gitu. Oh. Jadi nggak emang 24 jam di sini gitu. Oke, nah ini the real sekolah. Ya, betul benar. Berangkat Jadi, pagi pulang sore. Betul, ya betul, kan? betul. Nah, kalau yang di sini yang tadi yang kayak Igor itu udah maksudnya asrama dia. Iya, pesantren. betul. Udah pesantren. Nah, setelah tadi kita lihat di dalam nih pelatihan anjing, saya penasaran juga nih sama yang ada di belakang nih. Jadi pengen buka baju bawahnya. Pengen Ini apa bur. nih, Bu? Nah, ini kolam renangnya. Ini fasilitas kita nih. Ah, ini fasilitasnya. Ya. Di sini nggak bayar 5.000. Enggak. gratis. Tapi kan kalau teman-teman yang punya dogi pengen renang di sini juga bisa, tapi hanya weekend, Sabtu atau Minggu. Oke. Itu ditarif, ya kan? Oh, Gitu. oke. Tapi di sini kalau yang boarding di sini udah plus sama renang gitu loh. Gitu. Nah, ini kebetulan baru bersihin, belum bersih banget gitu. Jadi baru diobatin. Jadi biasanya tapi untuk kolam renang kan dia punya kaporit nih, aman buat anjing. Aman, dan di sini kaporitnya nggak terlalu banyak kebetulan. Karena di sini airnya udah bagus ya kan, air gunung, air Lembang ya kan, Iya. masa gitu kan. Tapi nggak terlalu banyak jadi gitu. Terus Oh, lebih gitu. sering dikuras juga. Oh, lebih sering Seminggu dikuras. sekali kita kuras ganti air gitu loh. Oke. Jadi nggak butuh terlalu banyak zat-zat kimia Ya, oke. yang nggak baik. Terus biasanya ramainya di sini hari apa nih? Di sini biasanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu paling rame. Berarti nanti friends Sabtu Minggu kita datang ke sini lagi lihat anjing-anjing berenang. Siapa Ya. tahu ada yang pakai bikini bagus. Iya, dia suka sama anjing. Aduh. Nah, friends, kita lihat nih ada 2 anjing lagi yang dilatih. Ini tuh jenis Malamut sama Golden. Nah, kita jadi ingat sama Coki di rumah nih. Kita lihat nih Goldennya nih. Nah, ini lagi dilatih apa nih, Bang? Nah, ini tuh sedang dilatih kepatuhan atau obedience. Obedience atau Ya. kepatuhan. Apa aja yang biasanya di obedience itu apa aja pelatihan? Nah, di obedience itu ada sit, ada down, ada come, ada heel atau jalan di samping. Terus ada ya itu sih sama stay ya, sama stay. Stay. Sit, stay, don't stay, seperti itu. Biasanya untuk satu aja misalkan sit butuh berapa lama nih Nah, latih? untuk waktu seperti yang saya sudah terangkan bahwa kita nggak bisa ngejudge dogi ini bisanya dalam sebulan atau gimana, enggak, tapi kembali ke karakter mereka masing-masing. Karakter sama mungkin Kayak dapat gitu. isinya ya. Betul, karena setiap dogi itu meskipun satu jenis yang sama, tapi mereka mempunyai karakter yang berbeda. Oke. Sama seperti manusia lah, meskipun adik kakak kembar tapi ada perbedaannya Iya. dari karakter atau dari yang lainnya, kayak gitu juga. Nah, oke friend, kita udah lihat-lihat nih di EK9 pelatihan apa aja yang udah yang dijalani di sini dan anjing-anjingnya seperti apa, keren-keren. Nanti kita kupas lebih dalam lagi tentang EK9. Kalau udah kayak tadi kan kita belum lihat nih anjing-anjing berenang, kita nanti lihat detailnya di vlog selanjutnya. Oke? Saya Iqbal dari Mad Animal. Everything about animal.